Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada minggu lalu kita telah membahas mengenai pengertian dan juga struktur dari teks eksposisi. Maka pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas mengenai kebahasaan dari teks eksposisi. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa yang belum subscribe langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Kemudian juga kalian like jika kalian suka video ini dan merasa bahwa video ini bermanfaat. Kemudian kalian komen juga jika kalian merasa ada materi yang kurang kalian pahami. Insya Allah akan Ibu jawab satu persatu. Dan jangan lupa juga kalian share. Oke, kita masuk aja ke materi yang pertama, yaitu kebahasaan teks eksposisi. Nah, kebahasaan teks eksposisi yang pertama kita akan membahas mengenai pronomina. Apa yang dimaksud dengan pronomina? Jadi pronomina itu adalah kata ganti. Di sini pronomina terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pronomina persona atau kata ganti orang. Apa yang dimaksud dengan kata ganti orang? Jadi ketika kalian membuat sebuah teks itu jangan melulu menggunakan nama orang. Misalnya Tini, di setiap kalimat kalian menggunakan kata Tini. Nah, itu tidak efektif. Jadi misalnya di kalimat pertama kalian menggunakan kata Tini, maka di kalimat kedua usahakan kalian mengganti menggunakan pronomina persona. Misalnya menggunakan kata ia atau dia. Di pronomina persona ini dibagi dua. Ada pronomina persona tunggal, artinya hanya satu. Ini contohnya kata ia, dia, kamu, aku, dan saudara. Kemudian yang kedua itu ada pronomina persona yang bentuknya jamak. Jamak ini berarti dia lebih dari satu. Contohnya kita, kami, kalian, mereka, dan hadirin. Dan untuk pronomina yang kedua itu adalah pronomina non persona atau bukan orang. Jadi kalau tadi pronomina persona adalah kata ganti orang, maka pronomina non persona itu kata ganti bukan orang. Jadi di sini ada kata ganti yang bertujuan untuk menunjuk. Ini contohnya ini, itu, sini, situ, dan sana. Kemudian ada juga pronomina penanya atau fungsinya itu untuk menanyakan sesuatu. Contohnya apa, mana, dan siapa. Jadi diingat lagi ya bahwa pronomina itu ada dua, pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona adalah kata ganti orang dan pronomina non persona adalah bukan kata ganti orang. Dan kita lanjut ke ciri kebahasaan yang kedua, yaitu di dalam teks eksposisi nanti kalian akan temukan yang namanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Ini sudah pernah juga kalian pelajari di SMP dan juga di SD. Apa yang membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif? Kalau misalnya kalimat aktif itu kata kerjanya diawali oleh imbuhan me atau ber. Jadi kalau misalnya kalian disuruh membuat kalimat aktif, maka kata kerjanya itu atau predikatnya kalian gunakan imbuhan me ataupun imbuhan ber. Kemudian, nah ini contohnya ya, Andi memakai baju dan Andi bermain bola. Nah ini kenapa disebut sebagai kalimat aktif? Karena dia kata kerjanya itu memakai memakai. Kemudian bermain, ini ada imbuhan ber, memakai ada imbuhan me, makanya ini disebutnya sebagai kalimat aktif. Kemudian ciri yang kedua, subjek adalah pelaku tindakan yang melakukan pekerjaan. Maksudnya apa? Di sini subjeknya apa? Subjeknya itu adalah Andi. Di sini Andi melakukan pekerjaan atau melakukan sebuah tindakan. Apa tindakannya? Yaitu memakai baju. Nah, ini contohnya lagi, Ilham membeli mobil. Ilham adalah sebagai pelaku, sedangkan membeli adalah tindakan yang dilakukan oleh Ilham. Dan apa bedanya dengan kalimat pasif? Kalau misalnya kalimat aktif, dia kata kerjanya itu diawali oleh me atau ber, maka kalimat pasif itu kata kerjanya dia biasanya diawali oleh imbuhan ter, kemudian di, kan, atau terkan. Ini contohnya, teman disiram oleh cahaya. Taman disiram oleh cahaya.
Nah, taman ini adalah subjek ya, kemudian disiram adalah predikatnya. Nah, disiram di sini dia menggunakan imbuhannya di ya, jadi bukan me. Disertai kata oleh. Kemudian objek yang terdapat pada kalimat pasif adalah subjek pada kalimat aktif. Maksudnya apa? Nah, ini kita ambil contoh ya. Di sini ada contoh Ilham membeli mobil. Ilham membeli mobil, karena ini imbuhannya kan me ya. Ini adalah kalimat aktif. Nah, kalimat aktif itu bisa kita ubah menjadi kalimat pasif dengan catatan yang tadinya objek dia akan berpindah menjadi subjek. Contohnya, tadi kan mobil adanya di belakang ya. Ketika dia ubah menjadi kalimat pasif, maka mobil ini adanya di depan. Jadinya mobil dibeli, yang tadinya membeli diganti menjadi dibeli, kemudian ditambahkan oleh Ilham. Yang tadinya Ilham ini kan subjeknya adanya di depan. Nah, sekarang dia berpindah menjadi di belakang. Sebaliknya, mobil yang tadinya adalah objek, dia berpindah ke depan menjadi subjek. Nah, ini yang membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Kemudian kalimat aktif itu terbagi dua, yaitu ada aktif transitif dan aktif intransitif. Bedanya apa? Kalau misalnya kalimat aktif transitif itu kalimat yang wajib menghadirkan subjek atau minimal SPO. Jadi dia minimal sekali ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, ini baru dia bisa dikatakan sebagai kalimat aktif transitif. Tetapi jika dia menghadirkan subjek dan predikat saja, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai kalimat aktif transitif. Jadi dia wajib ada objeknya. Nah, biasanya kalimat aktif transitif itu kata kerjanya berawalan me atau men. Men ini bisa men atau mem ya. Kemudian kalimat aktif transitif dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Kenapa dia dapat diubah ke dalam kalimat pasif? Karena dia memiliki objek. Tetapi jika dia tidak memiliki objek, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai kalimat aktif transitif dan juga tidak bisa diubah ke dalam kalimat pasif. Contoh kalimat aktif transitif. Ini contohnya ya. Setiap siswa harus memiliki sifat terpuji. Ini kenapa disebut sebagai kalimat aktif transitif? Karena setiap siswa itu merupakan subjek, memiliki adalah predikat, dan sifat terpuji adalah objek. Ini sudah memenuhi syarat ya, bahwa minimalnya itu dia harus SPO. Kemudian bisa nggak ini kita ubah ke dalam kalimat pasif? Kan tadi kalau kalimat aktif transitif itu bisa kita ubah ke dalam kalimat pasif. Nah, bisa kita ubah ya. Sifat terpuji harus dimiliki oleh setiap siswa. Tadi kan sifat terpujinya ini di belakang, langsung dia berpindah ke depan. Nah, setiap siswanya yang tadinya dia di depan, maka dia berpindah ke belakang. Jadi ada pertukaran posisi antara S dan O. Kemudian yang kedua, ada kalimat aktif. Oh, ini harusnya kalimat aktif intransitif ya. Misalnya harusnya kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif ini kalimatnya tidak membutuhkan objek. Kemudian predikatnya berimbuhan ber dan ter. Tidak dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Nah, kalau misalnya yang aktif transitif tadi bisa diubah ke dalam kalimat pasif, maka intransitif ini tidak bisa diubah ke dalam kalimat pasif. Contoh kalimat aktif intransitif. Ini, Taufik bertanya tentang PR bahasa Indonesia. Ini tidak bisa kita ubah ke dalam kalimat pasif. Misalnya, PR bahasa Indonesia tentang bertanya topik. Jadinya tidak nyambung ya. Maka inilah yang disebut sebagai kalimat aktif intransitif. Kemudian ada juga di dalam teks eksposisi ada yang namanya kata leksikal. Nah, kata leksikal itu terdiri dari nomina, kemudian verba, adjektiva,
dan juga adverbia. Ini sudah kita bahas ya di kebahasaan dari teks observasi. Nah, untuk sekarang akan kita bahas juga di dalam teks eksposisi. Apa itu yang dimaksud dengan nomina? Nomina adalah kata benda. Contohnya ya, meja, rumah, pisau, kemudian orang juga itu dimasukkannya ke dalam nomina. Verba, apa yang dimaksud dengan verba? Verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau disebut sebagai kata kerja. Kemudian verba dasar itu tidak memakai imbuhan. Jadi ada verba dasar, ada verba yang memakai imbuhan. Nah, ini contoh dari verba dasar: mandi, pergi, dan tiba. Ini tidak memakai imbuhan ya. Kemudian ada verba turunan, itu artinya dia memakai imbuhan ataupun pengulangan. Contohnya mendarat, kemudian memukul-mukul. Jadi verba itu ada dua, ada verba dasar dan verba turunan. Adjektiva, apa yang dimaksud dengan adjektiva? Adjektiva adalah kata sifat atau keadaan seseorang. Contohnya cantik, gagah, dingin, kemudian lebar. Kemudian ada juga adverbia. Adverbia adalah kata yang memberikan informasi berupa keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Contohnya di rumah, ini adalah keterangan tempat. Ketika adalah keterangan waktu. Mula-mula juga adalah keterangan waktu. Itulah beberapa kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kemudian juga bisa kalian terapkan ketika kalian ingin membuat sebuah teks eksposisi. Jadi teks eksposisi yang baik itu adalah teks eksposisi yang sesuai dengan strukturnya dan juga sesuai dengan kebahasaannya. Terima kasih dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.